Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai asesmen pembelajaran ditinjau dari karakteristik peserta didik, terutama untuk gaya belajar dari peserta didik. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Arif Nurpolis, Hanida Pramesiwi, Rahma Faradiana, Ristia Aulia Hasanah, Sinta Panurjayati, dan Molasih Barlian Putri. Di sini kami mengambil modul ajar dari kelas 5 kedua mengenai harmoni dalam ekosistem. Untuk tujuan pembelajarannya sendiri, yang pertama, melalui tayangan video pembelajaran, peserta didik dapat menemukan hubungan antar makhluk hidup yang saling berkaitan dalam bentuk rantai makanan dengan tepat. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menganalisis peran makhluk hidup pada rantai makanan dengan benar. Untuk asesmennya itu terdapat 3 jenis asesmen. Yang pertama ada asesmen diagnostik, yang kedua asesmen formatif, dan yang ketiga ada asesmen sumatif. Untuk bagian yang pertama mengenai asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik sendiri merupakan jenis evaluasi yang dilakukan di awal kegiatan pembelajaran, digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik, kemampuan, dan kebutuhan belajar dari siswa. Asesmen diagnostik sendiri dia terbagi menjadi 2, yaitu asesmen diagnostik kognitif dan asesmen diagnostik non-kognitif. Untuk yang pertama, asesmen diagnostik kognitif, dia ada teknik asesmennya itu tes berupa tes lisan, kemudian instrumen asesmennya itu berupa rubrik, di mana soal lisan yang dikerjakan oleh peserta didik dengan jawaban yang dikerjakan di buku tugas atau lembar kerja mereka. Kemudian untuk bentuk asesmennya itu ada daftar pertanyaan. Salah satu contoh daftar pertanyaan yaitu apa yang harus dilakukan makhluk hidup agar dapat bertahan hidup. Selanjutnya adalah asesmen diagnostik non-kognitif, di mana teknik asesmen yang digunakan adalah tes tertulis. Kemudian untuk instrumen asesmennya menggunakan rubrik. Di sini ada 9 soal. Kemudian untuk rubriknya itu memuat indikator, deskripsi, butir soalnya, dan jumlah soalnya. Kemudian untuk bentuk asesmen yang digunakan adalah penilaian diri, ini mengikuti dari rubrik yaitu berjumlah 9. Yang kedua yaitu asesmen formatif. Asesmen formatif adalah asesmen yang berorientasi pada perkembangan kompetensi peserta didik. Sepanjang proses pembelajaran, guru dapat melakukan asesmen formatif untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang pertama, asesmen pengetahuan. Asesmen pengetahuan yang kami lakukan pertama itu menggunakan teknik asesmen unjuk kinerja. Kemudian instrumen asesmen menggunakan rubrik penilaian dengan 4 kategori penilaian, yaitu sangat baik, baik, cukup, dan perlu pendampingan. Yang selanjutnya bentuk asesmennya berupa LKPD. LKPD yang kami buat itu mencakup 3 gaya belajar, yaitu gaya belajar kinestetik, gaya belajar visual, dan gaya belajar auditori. Berikut adalah contoh LKPD kelompok kinestetik, yaitu membuat diorama tentang rantai makanan di ekosistem sawah. Asesmen keterampilan atau psikomotorik dengan teknik asesmen non-tes atau observasi, instrumen asesmennya hasil karya. Seperti ini indikatornya. Selanjutnya ada contoh bentuk asesmen berupa lembar observasi. Yang selanjutnya yaitu asesmen sikap atau afektif dengan teknik asesmen yaitu non-tes. Jurnal instrumen asesmennya yaitu jurnal penilaian sikap, seperti ini lembarnya, yaitu ada nama peserta didik dengan poin penilaian 1-4. Yang bentuk asesmennya yaitu lembar pengamatan dengan 4 aspek penilaian, yaitu penerapan nilai-nilai Pancasila, yang kedua memahami materi yang disampaikan, ketiga menggali dan menjelaskan informasi, dan yang keempat yaitu bekerja sama dalam diskusi kelompok dengan poin penilaian yaitu 1-4. Untuk asesmen yang terakhir yaitu asesmen sumatif. Asesmen sumatif adalah jenis evaluasi yang dilakukan pada akhir kegiatan pembelajaran yang digunakan untuk menilai apakah tujuan pembelajaran sudah dicapai siswa atau belum. Teknik asesmen yaitu tes tertulis, soal pilihan ganda. Instrumen pilihan yaitu berupa pencekoran dengan jumlah soal 10, semuanya pilihan ganda, dan bentuk instrumen kisi-kisi soal pilihan ganda dengan bobot soal
pada tiap soal yaitu 10.